Ketum PSSI jelaskan mengapa Marcelino Ferdinand tak masuk timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan Piala AFF U23 hanya dijadikan sasaran antara menuju kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Oleh karenanya nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand tidak diikut-sertakan. Piala AFF U23 akan digelar di Thailand pada 17 hingga tanggal 26 Agustus tahun 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Setelah tampil di Piala AFF U23, Timnas Indonesia U23 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 pada 4 hingga tanggal 12 September tahun 2023. Skuad Garuda Muda yang berstatus tuan rumah grup K bakal menghadapi Chinese Taipei dan Turkmenistan. Erick berkata ini sasaran antara saya sudah bilang pemain muda tak bisa terus dimainkan. Marcelino fisiknya belum seperti pemain senior. Jadi kalau kita hantam terus mereka di sini ketika cedera nanti parah. Skuad Timnas Indonesia ke Piala AFF U23 bukan yang terbaik. Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 bukanlah skuad terbaik yang akan dibawa. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pelatih Shin Tae-yong. Pernyataan ini mengacu pada sejumlah nama yang batal memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. Keinginan Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain berkualitas terbentur tekad klub karena BRI Liga 1 masih bergulir. Sebut saja Rizky Ridho yang tak dilepas Persija Jakarta dan Zaki Ashraf yang tak direstui oleh PSM Makassar. Timnas Indonesia U23 tetap diperkuat sejumlah nama besar di Piala AFF U23. Timnas U23 tergabung di grup B Piala AFF U23. Pasukan Shin Tae-yong akan bersaing dengan Malaysia dan Timor Leste. Ajang ini menjadi edisi kedua yang diikuti Timnas Indonesia U23 setelah 2019. Ketika itu Timnas Garuda Muda berhasil menjadi juara. Frank Wormuth punya banyak masukan untuk Timnas Indonesia U17. Konsultan Timnas Indonesia U17 Frank Wormuth memiliki banyak masukan untuk skuad asuhan Bima Sakti yang bakal berlaga di Piala Dunia U tanggal 17 November mendatang. Bima Sakti tengah memimpin penyaringan terhadap 50 pemain hasil dari pencarian bakat dalam 12 wilayah di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Selain itu Bima Sakti juga masih menggeber pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 yang juga digelar di lapangan A namun pada pagi harinya. Sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U17 Frank Wormuth telah setia menemani Bima Sakti sejak rangkaian uji coba internasional di Bali pada awal Agustus tahun 2023. Bima Sakti mengungkapkan jika ada pemain seleksi yang masuk kriterianya dan Frank Wormuth, maka bakal dipromosikan ke training camp Timnas Indonesia U17. Bima Sakti memang masih mencari beberapa pemain untuk 4 posisi yang terdiri dari penyerang, bek sayap kiri, gelandang sayap kanan dan gelandang sayap kiri. Dilepas Persebaya Surabaya, Aji Santoso Langung dapat klub baru. Sementara Persebaya belum jelas ditukangi siapa, Aji Santoso sudah jadi pelatih baru klub Liga 1 lain. Tak perlu waktu lama untuk Aji Santoso menemukan pelabuhan baru usai dilepas oleh Persebaya Surabaya karena rentetan hasil kurang baik. Pelatih asal Malang itu telah diperkenalkan sebagai pelatih kepala anyar dari klub Liga 1 lainnya yakni Persikabo 1973. Ia diumumkan pada Rabu tanggal 16 Agustus. Situasi ini cukup unik mengingat belum sampai seminggu Aji diumumkan sudah pisah dengan Persebaya. Hingga kini, Persebaya pun belum mengumumkan pelatih baru. Sebenarnya situasi unik juga terjadi di Persikabo. Mereka menunjuk Salvador Rodriguez usai pisah dengan Aidil Sarin, tapi kini Salvador diberikan jabatan baru oleh Persikabo. Tak sampai 24 jam Aji kemudian diresmikan oleh Persikabo sebagai nahoda anyar mereka. Selamat datang di Bogor dan selamat bergabung bersama Laskar Pajajaran, tulis media sosial Persikabo sambil memajang foto Aji Santoso. Asnawi Mangkualam Bahar telan kekalahan beruntun dalam 2 laga tandang. Asnawi tidak mendapatkan hasil memuaskan kala Jeonnam melakoni laga tandang ke markas Busan. Jeonnam Dragons masih memperlihatkan performa yang tidak konsisten setelah menelan kekalahan tipis 1-0 dari tuan rumah Busan E-Park di Stadion Busan Gudeok dalam lanjutan K-League 2 tahun 2023.
Pelatih Lee Yang Kuan memberikan kesempatan kepada penggawa timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar untuk tampil sebagai starter, dan dimainkan secara penuh di laga ini. Dalam pertandingan sebelumnya Asnawi hanya dimainkan 6 menit menjelang laga usai. Duel antara Busan dan Jeonnam berlangsung ketat, namun Busan perlahan-lahan mulai menguasai permainan dan memberikan tekanan hebat ke pertahanan tim tamu. Kendati demikian mereka tidak berhasil mencetak gol, sehingga skor imbang tanpa gol menutup babak pertama. Ini untuk kedua kalinya secara beruntun Asnawi menelan kekalahan saat dimainkan sebagai starter dalam laga tandang.